Siswa langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store.
Edukasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar. Dewi Anora di sini masih menemani Anda kali ini dalam Surabaya siang ini hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Hingga pukul 11 nanti saya menemani Anda dengan berbincang ya dalam dialog Surabaya siang ini dengan topik peran dan kontribusi masyarakat dalam perkembangan pemajuan kebudayaan bersama dengan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 11 Kemendikbudristek Republik Indonesia. Dan tentunya dua narasumber yang sudah hadir bersama kami di pagi hari ini ada Dr. Pinky Saptandari, MA selaku dosen Universitas Airlangga dan pegiat pemberdaya perempuan. Sekaligus ada Mas Andi Malewa selaku pegiat budaya dan pendiri Institut Musik Jalanan. Selamat pagi Bu Pinky dan Mas Andi. Selamat pagi Mbak Dewi. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Semangat masih pagi ini ya. Semangat. Harus semangat. Harus semangat. Baik, luar biasa. Pendengar, Anda bisa bergabung juga bersama kami tentunya melalui aplikasi RRI Digital dan juga YouTube kami di RRI Surabaya atau WhatsApp kami di 0813314 992 atau di dua line telepon kami 5347950 dan 5345474. Kita membahas tentang peran dan kontribusi masyarakat dalam perkembangan pemajuan kebudayaan. Mungkin saya boleh ke Ibu Pinky terlebih dulu ya. Yang cantik sekali di pagi hari ini pendengar. Terima kasih Mbak Dewi. Bu Pinky, saya sangat kagum sekali karena Bu Pinky ternyata bergabung begitu ya dalam pegiat pemberdayaan perempuan. Ini kalau boleh tahu perjalanan singkat dari Bu Pinky sebagai pegiat pemberdayaan perempuan ini seperti apa Bu Pinky? Iya, panjang sekali ya Mbak, sejak tahun 80-an sampai sekarang. Wow, luar biasa. Dan saya sempat menjadi staf khusus menteri selama 10 tahun gitu ya. Pada saat menterinya Ibu Profesor Mutia Hatta dan Ibu Linda Gumelar. Jadi dua menteri yang memberi warna yang sangat positif ya kepada upaya-upaya untuk mengembangkan kebijakan maupun juga program-program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Nah, ketika Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan pun saya juga ikut terlibat mulai dari prosesnya sampai kemudian oleh Pak Dirjen juga diminta bersama-sama teman-teman Asosiasi Antropologi Indonesia untuk ikut serta berkontribusi pada seluruh provinsi yang ada di Indonesia tentang bagaimana mengidentifikasi, memetakan kekuatan kebudayaan setiap daerah yang tentu sangat beragam. Jadi kalau kita bicara kebudayaan itu kan bukan hanya aspek hasil karyanya, bukan hanya musiknya, bukan hanya kulinernya, bukan hanya fashionnya, tapi juga prosesnya. Lalu juga wujud yang lain adalah aspek nilai dan filosofisnya. Dan itulah yang menurut saya harus ketiga hal, aspek filosofi, nilai, proses, aspek hasil karya dan ketiganya itu sama-sama harus diperkenalkan pada masyarakat. Jadi masyarakat tidak hanya mengenal batik sebagai batik yang dikenakan, tapi tahu filosofinya motif batik ini digunakan untuk apa, jangan sampai keliru gitu ya, batik untuk kematian dipakai untuk pesta misalnya seperti itu. Jadi penting sekali Mbak Dewi untuk kita belajar dan menyampaikan bahwa pemajuan kebudayaan itu adalah milik kita bersama. Nafas kita, kehidupan kita memang harus diwarnai pemajuan kebudayaan Indonesia. Dan ini tugas bersama individu-individu, keluarga, komunitas, organisasi profesi, kementerian terkait ya. Jadi bukan hanya Kementerian Pendidikan saja ya, tapi juga ini merupakan tanggung jawab bersama. Bagaimana Kementerian Kesehatan yang punya direktorat yang mengurusi jamu ya harus juga menjadikan ini bagian dari pemajuan kebudayaan, karena pengetahuan dan praktek-praktek masyarakat terkait jamu
pijat, spa itu sangat luar biasa ragamnya, dan kalau itu diwadahi, kalau itu diperkenalkan, kalau itu kemudian dilindungi dan dibina, dikembangkan, akan menjadi kekuatan untuk memajukan kebudayaan Indonesia. Wah, luar biasa. Jadi pengen gabung nih sama pegiat pemberdayaan perempuan ya, Bu. Bisa dimulai dari usia berapa, Bu, harusnya kalau mau gabung sebagai pegiat pemberdayaan perempuan? Sebetulnya nggak ada batasan umur ya, karena saya lihat adik-adik yang sekarang ini tergabung dalam Forum Anak Nasional itu kan masih di bawah 18 tahun, tapi mereka sudah menjadi bagian untuk mengedukasi teman-temannya, misalnya tentang stop perkawinan anak. Itu kan juga bagian dari kita melindungi bangsa ini supaya tidak terpuruk pada hal-hal yang membuat putus sekolah, kemudian kesehatan reproduksi yang terganggu dan lain-lainnya. Padahal kita membutuhkan satu generasi yang memang sangat kuat dalam tumbuh kembangnya secara fisik dan mental, kecerdasannya. Jadi body, mind and soul-nya itu harus diwadahi, dan itu bagian yang sangat penting dalam pembangunan bangsa dan negara, termasuk dalam bagian dari tugas amanah dari Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Baik, Bu Pinky, kalau berbicara tentang perempuan begitu ya, sekarang ada yang namanya emansipasi wanita, apapun wanita bisa dikerjakan begitu. Tapi kalau dalam hal komunitas ini, Bu Pinky, kira-kira ada batasan nggak sih untuk perempuan bisa mengikuti sebuah komunitas, Bu? Saya rasa juga tidak ada ya, hanya sayang sekarang ini kan sepertinya orang dengan kesibukan sekolah, kesibukan kuliah, kesibukan kerja, itu baru beraktivitas di komunitas kalau udah pensiun gitu ya. Akhirnya yang aktif di komunitas ini kan jadi komunitas nenek-nenek gitu ya. Seperti itu nggak masalah, bagus aja, karena mereka punya wisdom juga kan, punya kearifan-kearifan yang bisa dibagikan gitu ya. Maka di Jember ada sekolah eyang ya, kemudian di Surabaya juga ada Sinau Lansia ya. Jadi semua daerah komunitas bisa mengembangkan. Tapi alangkah baiknya ini juga dikembangkan secara bersama-sama, Mbak, bahwa eyang-eyang ini mentransformasikan nilai-nilai kebajikan kepada generasi muda, bisa melalui bahasa, bisa melalui seni, bisa melalui cinta lingkungan, bisa melalui kegiatan spiritual gitu ya. Sehingga seperti yang terjadi di komunitas Tanoker Jember itu, eyang-eyang ini menjalankan pola pengasuhan sosial, karena anak-anak itu adalah kebanyakan anak-anak tenaga kerja buruh migran. Nggak ada yang mengasuh, Mbak, sehingga mereka itu punya motor sebelum pada waktunya gitu ya, trek-trekan, geng-gengan, belajarnya nggak benar. Akhirnya yang ini sepakat mereka lah jadi pengasuh sosial, maka terjadilah pengasuhan sosial, mereka diarahkan, saling membantu. Kalau teknologi eyang-eyangnya tanah pada anak-anak, tapi kalau hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan, pendidikan karakter, mereka yang memasukkan, sampai kemudian muncul festival Egrang yang itu kemudian menjadi jembatan anak-anak itu belajar budaya tanpa merasa budaya itu adalah kuno, yang tidak menyenangkan gitu ya. Ada musik-musik yang dibuat dari panci gitu ada musik dapur, ada yang dibuat dari bambu karena di sana banyak pohon bambu. Jadi kearifan lokal inilah yang kemudian diangkat sebagai sesuatu yang bisa menggait anak-anak muda ini menjadi bagian dari bersama-sama yang sudah dewasa dan sepuh, sama-sama ikut mengembangkan dan memajukan kebudayaan Indonesia dengan cara masing-masing, di mana lokalitas jangan dihilangkan, karena akan berbeda-beda ya. Contoh pijat misalnya, kalau pijat Jawa dan yang lain-lain tuh pijatnya dari kaki. Tapi kalau di Batak pijat itu dari kepala. Kenapa? Karena mereka punya filosofi kalau habis pegang kaki jangan pegang kepala, nggak sopan gitu. Nah yang seperti itu ya jangan diseragamkan. Semua harus dari kaki. Lalu kearifan lokalnya mana? Hilang gitu, begitu hilang. Ya nanti ya, Bu. Karena nanti kalau yang di terapi ini
diberi storytellingnya tentang kenapa dari kepala tidak dari kaki, mereka akan memahami dan justru itu jadi kekayaan. Value added, nilai lebih justru. Enak loh kalau spa bata karena ada ceritanya begini. Enak loh kalau luluran dipakai lulur Jawa karena itu adalah hasil karya dari Gusti Nurul, putri cantik dari Keraton Mangkunegaran yang terkenal, cantik, pintar dan sebagainya. Nah, ketika orang dilulur dengan diceritakan itu kan dia pulangnya serasa dia menjadi Gusti Nurul gitu ya, seperti itu. Jadi dapat bugar tapi juga dapat ceritanya. Nah, kemarin saya di Bali baru pulang tadi malam, ketemu Dinas Pariwisata, saya ceritakan bahwa storytelling itu penting untuk menambah value dari apa yang ada ya, apakah itu musik, patung ya, lalu kemudian kuliner, tapi kalau nggak ada ceritanya ya udah gitu aja. Orang dapat kenyang, dapat happy, tapi apa di balik itu semua? Kenapa ada musik dari bambu? Kenapa ada gamelan itu ada dua macam ya? Itu orang harus tahu karena buatnya juga pakai puasa gitu ya, itu ya. Itu hal-hal yang mungkin di mata anak-anak muda sekarang itu sesuatu yang tidak penting, tapi ketika dijelaskan aspek filosofinya, bagaimana lakunya orang pakai rasa, pakai apa untuk menjalankan itu, tidak sebagai barang industri, ya kan? Itu pasti nggak akan bisa tergantikan dengan yang bisa kita beli di mana saja, kapan saja, online dan sebagainya itu. Jadi mari kita ajari anak-anak muda kita, dan siapa yang harus mengajari ya aktor-aktornya antara lain adalah kaum ibu gitu ya, yang bisa biasanya kan cerewet, suka cerita gitu ya. Nah, kemahiran ibu-ibu bercerita itu bisa jadi spokesperson gitu ya, sebagai aktor yang membantu dinas-dinas terkait untuk bisa menyiarkan, menyampaikan pesan-pesan kebajikan tentang tadi, bahwa di balik filosofinya gudeg itu ada cerita apa, di balik cerita musik kolintang ada cerita apa. Itu kalau diceritakan, maka yang terjadi bukan hanya transformasi kultural benda-bendanya, tapi transformasi kultural yang berkaitan dengan aspek nilai dan filosofi luhur bangsa itu. Baik, itu yang perlu dijaga begitu Bu Pinky ya, jangan sampai luntur, punah ataupun bahkan tergantikan dengan budaya luar begitu ya. Baik, saya beralih ke Mas Andi terlebih dulu ya. Mas Andi ini selaku pegiat budaya dan juga pendiri Institut Musik Jalanan. Mungkin saya masih bertanya-tanya, Institut Musik Jalanan ini apa Mas Andi? Boleh diceritakan sedikit? Oke Mbak Dewi, sebenarnya Institut Musik Jalanan itu hanya nama saja, nama yang kami berikan agar movement ini terlihat keren. Jadi sebenarnya awalnya itu saya ini pengamen. Saya pengamen, saya 15 tahun, ya kurang lebih 15 tahun lah saya jadi pengamen di Jakarta. Namun pada saat saya beraktivitas mengamen itu saya baru sadar bahwa ternyata banyak banget hal yang saya rasa tuh kurang fair, kurang adil gitu ya. Musisi jalanan itu kalau di dalam peraturan-peraturan daerah itu masuknya dalam penyandang masalah kesejahteraan sosial. Kami itu setara dengan pengemis, setara gelandangan, setara preman, setara orang dengan gangguan jiwa. Ya, ini nggak fair. Kami ya akulah ya, aku bermusik itu, ya aku punya passion. Passion itu yang itu given ya, itu pemberian dari Allah dan aku ingin berekspresi. Cuman kan aku nggak punya banyak ruang untuk bermusik gitu ya. Aku punya keterbatasan uang dan lain-lain. Nah, ini harus aku lawan peraturan daerah ini. Bagaimana caranya? Ya aku nggak bisa sendiri. Aku dengan teman-teman, aku dengan Fristo Gurning dan teman-teman bikin movement bernama Institut Musik Jalanan ini.
dari movement ini kami menolak perda tersebut, perda yang kami nilai diskriminatif. Ini harus dilawan. Bagaimana mungkin orang-orang di Dewan, di DPRD itu membuat sebuah rumusan yang menganggap semua orang di jalanan itu sama. Saya jujur aja bahwa benar di jalanan itu ada pengamen berkedok, pengemis yang berkedok sebagai pengamen, ada preman juga yang berkedok sebagai pengamen. Tapi banyak banget orang yang sebenarnya berkesenian, bermusik. Contoh gini, kita bicara di luar negeri gitu ya. Di luar negeri street musician-nya itu diurusin oleh National Art Council-nya. Diurusin oleh Kementerian Kebudayaannya. Mereka punya license dan mereka punya busking permit istilahnya gitu, dan mereka bisa mengakses ruang-ruang ekspresi tanpa harus ditangkap. Tanpa harus dibatasi begitu ya. Kenapa Indonesia nggak seperti itu? Kenapa orang-orang yang sudah lama mengamen baru diakui ketika dia sebesar almarhum Pak Didi Kempot misalnya, atau Om Iwan Fals misalnya? Kenapa kami yang berproses nggak diakui sama negara? Nah, dari situlah kemarahan itu muncul gitu ya. Kita lawanlah perda ini. Tidak puas sampai di sana ya, aku ke Komisi 10 DPR RI sama mempertanyakan. Nggak puas juga, akhirnya aku menghadap Presiden dengan cara yang tidak baik. Ya, aku loncatin mobilnya Pak Jokowi waktu itu, dan itu aku lakukan 3 kali. Dibilang nekat ya iya, karena ada sesuatu yang aku perjuangkan. Contoh lainnya adalah bagaimana teman-temanku musisi jalanan tunanetra, mereka itu kayak dibiarkan aja gitu mengamen di jalanan gitu, tanpa seorang pun mau peduli gitu. Ini kalau ada razia, kalau aku kan bisa melihat, alhamdulillah bisa gitu ya. Aku kalau ada petugas aku bisa lari, Mbak. Nah, bagaimana dengan teman-teman ini? Ditangkap aja, dibawa ke panti sosial. Kalau ada keluarganya ditebus, kalau enggak. Pembinaan yang ada di panti sosial, mereka hanya diajarkan, bukan diajarkan bermusik malah, diajarkan menghias toples, merakit komputer, sesuatu yang bukan passion dia. Di sini saya lihat kejahatan yang terstruktur dari negara gitu. Negara bahkan memaksa kami menjadi orang lain, gitu. Baik. Nah, itu akhirnya setelah pertemuan-pertemuan yang saya paksakan tadi, akhirnya disitulah saya diperkenalkan dengan Direktorat Jenderal Kebudayaan. Saya bertemu dengan Pak Hilmar Farid yang pada saat itu tengah merancang Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Saya merasa begitu dihormati, terhormat gitu ya, diajak untuk ikut dalam menyusun kayak borang gitu ya, rancang Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, dan kami memasukkan pasal tentang kebebasan berekspresi. Melalui Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan itulah Institut Musik Jalanan ini kemudian menjelma menjadi lembaga kurasi dan melakukan tata kelola musik jalanan di Indonesia. Gitu. Begitu. Jadi Institut Musik Jalanan, kalau nama institut sendiri kalau kita dalam dunia pendidikan itu seperti kampus begitu ya, tempat belajar. Tapi kalau Institut Seni, Institut Musik Jalanan sendiri, apakah ada kelas mengajar musik atau yang lainnya? Iya. Jadi perannya IMJ ini adalah itu tadi, melakukan kuratorial. Oke, kita berikan ruang kepada teman-teman musisi jalanan untuk berekspresi. Ya. Misalnya di Jakarta kami mengakses begitu banyak ruang ya, sarana transportasi publik bahkan. Kami masuk di stasiun KAI, di semua stasiun-stasiun komuter lain. Kami masuk di LRT, kami masuk di MRT, semuanya. Tapi kalau masuk ke situ kan harus ada proses kurasinya juga dong. Nggak mungkin pengamen sembarangan kita masukin ke situ gitu kan. Nah, terjadilah proses kuratorial itu. Kita kurasi mereka. IMJ yang punya peranan. Kita mengkurasi teman-teman kami, mengkurasi mereka, dilihat secara kemampuan bermusik, kostum dan lain-lain gitu ya. Berapa banyak materi lagu yang mereka bisa bawakan, bagaimana public speaking mereka ke masyarakat. Dilatih juga public speaking begitu. Dari proses kurasi itu terlihat nih mana yang ini dia lemahnya di sini. Si A ini public speakingnya kurang bagus. Si B ini nyanyinya bagus.
tapi kemampuan bermusiknya, misalnya gitarnya masih kurang. Nah, disitulah terjadi proses pembelajaran. Nah, banyak orang yang akhirnya kami ajak sebagai pengajar, yang kami sebutnya dosen di IMJ, dan itu pro bono. Sebut aja misalnya slang, padi, dan sampai jadi dosen pembina pun ya almarhum Glenn Fredly. Jadi memang banyak musisi-musisi besar yang kemudian merasa, oh ya gue punya tanggung jawab moral nih gitu, gue mau share apa yang dia dapat ke teman-teman musisi jalanan yang berproses menuju menapaki anak tangga sehingga suatu hari nanti mereka bisa menjadi seperti dosen-dosennya gitu. Berarti ini ada mahasiswanya berarti ya? Iya. Ada dosen, ada mahasiswanya. Sudah berapa banyak sampai saat ini? Sampai hari ini tuh kita melakukan kurasi musik jalanan itu kebetulan kita kan kemitraannya dengan Direktorat Jenderal Kebudayaan. Karena peran Direktorat Jenderal Kebudayaan itu adalah yang mengeluarkan rekomendasi. IMJ mengkurasi, hasil kurasinya itu dilaporkan ke Direktorat Jenderal Kebudayaan melalui Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan. Barulah terbit rekomendasi. Rekomendasi ini kemudian diberikan ke pemerintah kota bahwa si A, B, C, D, E, F, G ini sudah melalui proses kurasi dan mereka berhak untuk mengakses ruang ekspresi di kotanya. Kami sudah menjalankan ini di 6 provinsi dan sampai hari ini ada 1.020 orang lebih yang musisi jalanan yang memegang license dan rekomendasi untuk mengamen di ruang publik. Wah, luar biasa. 1.000 lebih berarti 1.020-an. Terakhir kemarin kita di Jawa Timur itu kurasi tahun 2023 yang lalu. Ini basicnya kan ada 6 provinsi berarti ya. Jawa Timur masuk berarti? Masuk. Khususnya Surabaya juga begitu? Iya. Wah, luar biasa ya. Berarti memang sudah ada yang terkurasi dengan IMJ ini sendiri. Betul. Begitu. Jadi mereka sudah punya license untuk menempati tempat-tempat ruang publik begitu ya. Karena waktu itu setahu saya Wali Kota Surabaya sendiri juga ingin membuat hal seperti itu begitu. Bahwa para teman-teman pengamen ini juga nanti diberikan ruang yang memang khusus untuk para teman-teman pengamen berekspresi begitu. Tapi entah ini apakah ada hubungannya juga dengan Institut Musik Jalanan juga atau belum begitu? Sempat ada kemarin sih sudah bertemu ya, kita sudah audiensi juga di saya kurang lebih 3 minggu lalu saya laporkan ke pemerintah provinsi. Saya ketemu juga dengan dinas Surabaya di dinas pariwisata dan kebudayaan ya. Saya sampaikan bahwa kita sudah melakukan kuratorial, kita sudah ada beberapa musisi jalanan di Jawa Timur khususnya Surabaya ini yang sudah memegang rekomendasi resmi dan itu kita sampaikan. Saya berharap ya ini bisa berjalan gitu ya. Tapi kalau tadi mbaknya bilang bahwa ada inisiatif ya itu bagus banget ya kalau dari kepala daerahnya, karena tidak semua juga kepala daerah mau mikirin sampai ke bawah gitu ya. Nah itu harus kita apresiasi. Tentunya kalau IMJ disuruh untuk membantu pasti senang hati begitu ya. Dengan ya. senang hati karena memang secara kelembagaan itu IMJ itu memang belum berdiri dia di Jawa Timur. IMJ itu baru ada kelembagaannya ada 3, satu di pusat, lalu ada di Jawa Tengah, IMJ Jawa Tengah dan IMJ DIY. Oh oke, gitu. Baru di sana ya. Mungkin secepatnya bisa di Jawa Timur begitu nanti. Amin. Ya. Baik, luar biasa pendengar, kita di siang hari ini berdialog bersama dengan Ibu Pinky selaku dosen Universitas Airlangga dan juga pegiat pemberdaya perempuan, dan juga ada Mas Andi Malewa selaku pegiat budaya dan pendiri Institut Musik Jalanan. Anda bisa bergabung bersama kami membahas tentang peran dan kontribusi masyarakat dalam perkembangan pemajuan kebudayaan melalui WhatsApp kami di 08134194x992 atau dualan telepon kami di 5347950 juga 5345474. Selain itu Anda juga bisa menyaksikan tayangan kami melalui aplikasi RRI Digital juga YouTube RRI Surabaya. Kembali saya ke Ibu Pinky. Saya sangat terkagum-kagum sama Ibu Pinky ya, semangatnya masih luar biasa begitu. Dan saya sangat mengapresiasi
mengapresiasi juga banyaknya para wanita yang masih tergabung dalam komunitas-komunitas yang luar biasa. Salah satunya mungkin komunitas kebaya yang memang mereka masih istilahnya mau melestarikan budaya, baju dan segala macamnya dari Indonesia begitu. Tapi kalau melihat peran-peran dari perempuan yang ada dalam komunitas begitu Bu Pinky ya, kira-kira seberapa penting sih peran para perempuan dalam sebuah komunitas begitu Bu Pinky? Iya, sangat penting ya. Jadi kalau kita bicara tentang era Kartini misalnya, Kartini kemudian menginspirasi tokoh-tokoh perempuan lainnya, ada Dewi Sartika, ada Ibu Rohana Kudus, ada Maria Walanda Maramis. Bahkan Maria Walanda Maramis itu organisasi piket yang beliau dirikan itu menghasilkan 2 perempuan dokter pertama di Indonesia. Nah, semacam itu kan menunjukkan bahwa kiprah perempuan melalui Kongres Perempuan Indonesia sampai sekarang itu sudah sangat beragam. Apalagi Jawa Timur sekarang kita ada 3 Sri Kandi yang maju gitu ya. Betul. Jadi ini kan menggambarkan bahwa perempuan itu punya potensi di semua bidang gitu ya. Apakah itu sosial, ekonomi, bahkan sampai ke politik sekalipun. Sehingga tidak ada alasan untuk mengecilkan atau meremehkan atau mengatakan perempuan itu tidak mampu, tidak rasional, penuh dengan emosional dan sebagainya. Itu sudah tidak saatnya, karena kalau kita bicara emosi ya semua manusia mau laki mau perempuan ya punya. Emosi penting tapi jangan emosional gitu ya. Orang marah perlu, karena dengan marah malah bisa menciptakan lagu gitu ya. Tapi jangan jadi pemarah gitu ya. Jadi itu yang menjadi penting dalam kehidupan kita. Dan menurut saya memang kalau kita bicara aktor dalam pembangunan di bidang kebudayaan, memang perempuan memiliki kontribusi yang signifikan, terutama pada area-area yang tidak ada nilai kekuasaan ataupun nilai uang gitu ya. Jadi misalnya tadi bagaimana sekolah eyang itu kemudian ada musik dapur, ada kemudian egrang dan sebagainya. Lalu juga di Gresik ada sekolah perempuan Gresik yang kemudian bisa menjangkau perempuan-perempuan korban perkawinan anak, kemudian mereka membentuk kelompok seni, tari, dan itu kemudian membuat mereka bisa tampil di beberapa universitas, membuat mereka jadi percaya diri karena bisa tampil di depan menteri dan sebagainya. Nah, yang seperti inilah negara harus hadir, karena komunitas itu sudah berbuat. Tadi Mbak Dewi juga menyampaikan ada komunitas kebaya, ada komunitas cinta berkain, masih banyak lagi yang kalau ini kemudian ditangkap oleh pemerintah sebagai kekuatan, seperti bagaimana Pak Hilman menangkap Mas Andi dan teman-teman dari kelompok musik jalanan, itu adalah sebuah kekuatan. Lepaskan stigma, lepaskan pelabelan negatif, karena salah satu upaya kita memajukan kebudayaan itu adalah meningkatkan toleransi terhadap perbedaan. Ya, tidak ada musik jalanan, tidak ada musik gedongan. Yang gedongan juga bisa diusung ke jalan, yang jalan pun bisa diusung ke gedong, itu ya. Jadi itulah indahnya dunia seni, itu nggak ada sekat sebetulnya, tetapi yang membuat sekat ini kan manusia dengan kelasnya, dengan kekuasaannya, sehingga sesuatu yang cair, yang menggembirakan. Karena misalnya kita bisa membuat tarian, membuat musik, membuat puisi yang indah ya, dengan itu namanya cinta gitu ya, banyak lagu-lagu cinta dan sebagainya, puisi cinta, novel tentang cinta. Kenapa cinta itu begitu penting bagi manusia, dan itu harus menjadi nilai yang paling penting bagi memajukan kebudayaan Indonesia. Kenapa? Karena cinta itu adalah sesuatu yang natural, alami. Orang lahir dengan cinta dan meninggal diiringi dengan cinta juga. Jadi kenapa ada kebencian? Karena itu diajarkan.
Jadi kita harus mengajarkan mencintai kehidupan, mencintai sesama, mencintai lingkungan, bukan menebarkan kebencian seperti sekarang yang banyak dilakukan orang di medsos gitu ya. Bahkan terus ada followernya sehingga para pembagi kebencian ini kan jadi multi level marketing dari kebencian yang nggak ada gunanya, bahkan bisa merugikan gitu. Nah ini juga PR-nya pemajuan kebudayaan. Bagaimana era digital itu yang nggak boleh dilepas begitu saja. Kita ini bahkan lebih liberal daripada negara liberal ya dalam hal itu ya. Suatu saat saya mendapat kesempatan undangan dari pemerintah Amerika saat saya istirahat di sebuah kota, lihat TV, saya mau membuka satu judul yang di sini nggak asing gitu ya filmnya. Ada di film di TV-TV biasa, tapi di sana harus bayar, diproteksi. Mereka yang membuat, mereka mendistribusikan dengan proteksi. Kita tidak ikut membuat, tapi jadi pasar bebas bagi siapa saja, bahkan anak-anak juga. Kan luar biasa ini. Bagaimana kita tidak punya upaya untuk melindungi tumbuh kembang anak-anak kita. Jadi kalau anak-anak sekarang seperti kemarin yang terlibat dalam kasus pelecehan sampai pembunuhan, enggak heran. Karena kita melakukan pembiaran terhadap pendidikan karakter yang begitu masif, yang begitu luas, yang muncul dalam media-media sosial yang tidak bisa terkontrol. Lalu apa kerjaan Kementerian Kominfo? Kalau tidak bisa melindungi anak-anak bangsa, tidak bisa diarahkan pada kegiatan-kegiatan positif. Ya, anak-anak yang biasa bergerombol minum-minum, tarik, ajarin musik, ajarin olahraga, pasti mereka punya potensi. Hanya tidak ada yang mengarahkan. Ya, yang menangkap siapa? Ya orang-orang yang memang tidak bertanggung jawab, yang membutuhkan tenaga-tenaga mereka, disuruh malak, disuruh melakukan hal-hal yang negatif. Jadi di tangan siapa anak-anak itu akan menjadi apa? Itu. Seperti yang diceritakan Mas Andi tadi ya, ditangkap tapi istilahnya tidak dilakukan atau diberikan pembelajaran sesuai passion begitu. Betul. Jadi seolah-olah menjadi pemusik jalanan itu adalah sesuatu yang memalukan, berkaitan dengan label negatif, ya. Nah, mau menjadi negatif apa tidak itu kan tergantung. Lebih baik menjadi pengamen jalanan yang benar daripada menjadi wakil rakyat yang nggak benar gitu kan. Udah pakai uang rakyat pula gitu kan. Jadi ini yang harus kita balik paradigma bahwa karakter itu menjadi baik bukan hanya karena kedudukan kita, posisi kita, tapi siapa kita. Dan ini tugas kita bersama-sama. Makanya saya sangat mengharapkan siapapun yang nanti jadi menteri pendidikan itu orang yang bisa membawa perkembangan pemajuan kebudayaan. Menyebarluaskan cinta jangan sampai hal-hal yang buruk yang disebarluaskan. Dan jangan kemudian membuat pendidikan itu menjadi komoditi. Gitu. Siap, baik Mas Andi, tadi cukup panjang yang disampaikan Bu Pinky, luar biasa ini juga menyangkut saya teman-teman. Dapat belajar banyak ini. Iya, teman-teman. Kuliah saya. 3 SKS ya langsung. Senang banget saya. Beruntung begitu ya Mas Andi ya. Ini kan juga ada perannya Mas Andi juga untuk teman-teman pengamen di luaran sana untuk bisa akhirnya mempunyai tingkat yang lebih baik lagi kan begitu Mas Andi. Tapi bagaimana orang-orang melihatnya gitu. Kita sudah susah payah nih, Mas Andi sudah susah payah dengan teman-teman Institut Musik Jalanan, tapi masih ada orang-orang yang sepertinya tidak menerima akhirnya, masih tidak menerima begitu. Ini bagaimana tanggapan Mas Andi? Sampai hari ini kalau yang saya jalani gitu ya, 10 tahun 1 dekade kami berjalan, sepertinya nggak ada yang nggak terima gitu. Kenapa saya melihat contoh kalau di media sosial kami itu terlihat banget gitu ya, teman-teman musik jalanan main di stasiun Bogor misalnya. Itu kan stasiun di ujung ya, di mana masyarakat Bogor itu bekerja ke Jakarta. Setiap jam pulang kerja mereka itu kami sajikan musik. Itu suasana stasiun itu berubah seperti tempat untuk meluapkan emosi. Mereka bernyanyi di situ. Itu yang nyanyi tuh malah pengguna KRL. Mereka merilis stresnya dulu, mungkin capek di kantor atau apa gitu ya, terus berdesak-desakan pulang. Itu mereka
Iya benar. Mereka tuh bernyanyi, request, sampai kita udah mau pulang tuh satu lagu lagi. Artinya tingkat stres itu tinggi memang. Institut Musik Jalanan menghidupkan ruang-ruang kebahagiaan tadi. Dan kami tidak membebani siapa-siapa. Kami nggak pernah merepotkan pemerintah gitu. Kita minta ruang ekspresi. Kita tuh nggak minta uang sama pemerintah. Itu kan yang selama ini kami perjuangkan. Kasih kami ruang. Dari ruang itu kami akan mencari uang, mencari nafkah. Karena di dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, dalam pelibatan kami tadi, artinya musisi jalanan sudah diakui sebagai profesi. Buktinya, teman-teman Institut Musik Jalanan berhak untuk kita bermitra dengan BP Jam Sostek. Kami punya kris khusus untuk pelaku seni budaya. Itu kan bentuk-bentuk pengakuan pemerintah terhadap profesi kami. Nah, dari sinilah kita buktikan ke semuanya. Dan alhamdulillah sampai hari ini pemerintah khususnya gitu ya, kemudian sadar bahwa kami ini ya betul dibilang Ibu Pinky. Kita harus dirangkul, dirangkul, diberi ruang. Bicara tata kelola musik jalanan kejauhan, kita bicara Eropa. Sama Asia Tenggara aja kita kalah, Mbak. Aku punya teman musisi jalanan di Malaysia. Iseng aja nanya, "Kamu besok main di mana?" Dia nggak jawab besok, dia ngasih lihat list jadwalnya dia dalam 6 bulan. Sudah ada ya, gitu ya. Senin, Minggu besok aku di sini, di sini. Sudah secanggih itu. Serapi itu sudah bahkan ya. Dan kita masih repot bagaimana klasifikasi profesi yang ada di jalanan. Di dalam peraturan-peraturan daerah kita tuh masih kusut di situ. Jadi gitu. Kalau mau membandingkan yang dekat dulu ya. Iya, di Asia Tenggara aja. Oke, baik. Ini ada satu penelpon yang bergabung di pagi hari ini. Selamat pagi, Bu Wira. Halo. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Mbak Dewi Anora. Assalamualaikum Mas narasumber dan Ibu narasumber. Mas ya, panggil Mas saja. Iya, panggil Mas saja. Oke. Siap, silakan. Memang saya menyimak obrolan narasumber berdua, asik banget, menikmati penjelasan demi penjelasan yang keren banget. Jadi begini, dengan Mas apa Mbak Dewi? Ada Mas Andi sama Ibu Pinky. Oh iya, Pinky. Oke, iya, silakan untuk Mas Andi ya. Siap Ibu. Kalau saya sendiri gini ya, untuk musik jalanan tuh saya kagum sama anak-anak di Sidoarjo. Di mana kreativitas tinggi banget itu, mereka membawa dari sekian alat musik, ada yang gede banget, ada yang model kayak apa ya, ting 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 apa ya, kayak kolintang atau apa ya dipakai itu banyak sekali. Jadi mereka memakai dari sekian alat-alat musik. Saya senang sekali dengan apa ya, ketika mereka memainkan musik, perpaduan musik itu dengan menghasilkan sebuah lagu dengan berbagai alat-alat musik yang ada, perkusi ya, kalau yang besar banget tuh kan. Ya, itu kalau saya sendiri, saya melihat itu, saya nggak segan-segan gitu loh, untuk ketika saya menikmati, saya bilang, "Ayo Pak, berhenti yuk kita menikmati anak-anak ini," ya, gitu kan. Benar, menikmati, asik, dan saya nggak segan-segan, saya langsung memberi sesuatu untuk mereka gitu kan, dan seperti angan-angan. Jadi dalam hal ini mungkin kemungkinan juga pemerintah daerah setempat, pemerintah Kota Sidoarjo dalam hal ini merekrut anak-anak ini. Kan kalau di alun-alun Sidoarjo itu kan ada pendopo tuh, pendopo itu kan itu dipersembahkan untuk setiap aktivitas apapun, menari, semua itu kan ada tuh. Memang di Sidoarjo tuh ada setiap minggu. Jadi hal-hal anak-anak yang seperti ini yang mereka pertunjukkan di jalan, kita patut apresiasi, kita merekrut mereka dan tempatkan dalam satu wadah atau perkumpulan kesenian. Baik. Mohon maaf, memang kalau dulu saya biasa kalau masih dengan Suara Sidoarjo masih ada, saya masih mengikuti perkembangan Kota Sidoarjo ya. Cuma sekarang udah nggak ada, jadi saya ketinggalan untuk informasi Kota Sidoarjo. Jadi saya saya tetap stay itu di RRI Pro 1 Surabaya. Nah,
yang dimaksud saya gini, anak-anak jalanan ini kita patut apresiasi. Ataupun ketika kita punya ada acara di luar sana gini, saya pengen Pak undang anak-anak ini, kita undang, terus kita bertampilkan mereka dengan sendiri, kita mempromosikan anak-anak ini. Sehingga tetangga kita ini mereka tertarik, mereka juga bisa jadikan kayak momen 17 Agustus, apapun juga, mereka itu ditampilkan, dan akhirnya Kota Ular ini kemana-mana. Jadi dalam keinginan saya ini tuh seperti itu. Berhubung karena saya punya persediaan keuangan itu biasa-biasa saja, jadi saya belum bisa ke situ. Tapi insya Allah, berapapun rezeki saya, insya Allah ketemu anak-anak ini pasti saya berhenti. Luar biasa. Saya berhenti berapapun ini, jangan kan gitu. Kadang pengamen yang tunggal, main gitar atau apapun, mereka seperti itu. Ketika membawakan sebuah lagu itu enak didengar, gak segan-segan kita berterima kasih kepada mereka karena menampilkan sebuah lagu. Semoga anak-anak jalanan ini bisa diberikan suatu wadah yang akhirnya mereka ini bisa untuk terkenal di ini, dan ada festival antar anak-anak jalanan ini. Semoga mereka sukses. Terima kasih. Amin. Terima Sekian kasih, dari Bu saya. Wira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa harapannya Bu Wira seperti itu, Mas Andi ya. Apakah nanti juga akan begitu proses memang tanggapan masyarakat ketika dia menyaksikan pertunjukan musik jalanan yang benar. Kan banyak, saya bilang tadi, tidak semua juga benar, banyak yang asal-asalan gitu ya. Nah, peran kita ya ini ya, meluruskan ini gitu. Dan terbukti, bahkan apresiasinya bagus banget Bu Wira tadi kan. Bahkan level hajatan pun kalau bisa diberi ruang gitu. Nah, kalau dari pemerintah sendiri di pusat ya, di Direktur Jenderal Kebudayaan itu, sejak Pekan Kebudayaan Nasional di 2019, setiap Pekan Kebudayaan Nasional pasti ada slot khusus untuk melihat bagaimana perkembangan musisi jalanan sejak awal dikurasi di tahun 2017. Jadi sejak 2019 itu musisi-musisi jalanan hasil kurasi dari daerah itu diajak untuk ikut di dalam Pekan Kebudayaan Nasional. Diberikan mereka ruang menampilkan kemampuannya, kemampuan bermusiknya, dan setelah dia pulang dari PKN, Pekan Kebudayaan Nasional itu rate-nya dia balik udah mahal. Luar biasa, udah punya rate sendiri akhirnya ya. Iya, akhirnya si tata kelolanya itu berjalan dari awal dekorasi sampai dia sekarang sudah punya harga sendiri. Kayak gitu. Baik, luar biasa. Jadi memang ya, Mas. Jadi ada panggung, betul Ibu, yang beri di ruang tadi yang disampaikan, dan itu kemudian memberi kesempatan kepada semua aja yang kalau yang bagus jangan khawatir, pasti akan naik kelas. Pasti naik kelas. Itu. Tapi penyediaan ruang itu kan bukan hanya tanggung jawab pemerintah nasional. Justru kabupaten kota itulah yang harus memperbaiki paradigmanya tentang pengamen dan sebagainya itu, bahwa mereka bukan beban, tapi adalah aset yang harus diberi ruang, diberdayakan, yang kalau kemudian itu berhasil, jangan-jangan malah membawa nama harum untuk daerahnya kan gitu. Misalnya dia sampai ke luar negeri, lalu pakai nama apa? Kan nama Kota Surabaya misalnya kalau diusung gitu. Walaupun cuma ngeklaim kadang-kadang gitu ya. Ada pengamen Surabaya kemarin Bu, itu juara 2 di Festival Musik Bayangkara di Polri. Terus juara 1 di Festival Suara Musik Jalanan di TVRI. Iya, dulu kan Kelanting itu juga. Iya, betul, Mas Wawan dan teman-teman. Itu. Jadi sampai sekarang masih eksis ya. Jadi tidak ada yang tidak mungkin gitu ya. Hanya soal bagaimana memperbaiki komitmen kita. Tadi saya sempat ngobrol Mbak di luar sana bahwa sebetulnya itu bukan tanggung jawabnya Dirjen Kebudayaan saja, tapi semuanya. Jadi bagaimana PT KAI tadi memberi ruang, kemudian mestinya juga di terminal bus, lalu kemudian di tempat-tempat pusat-pusat kota kan ada tempat kuliner yang dikelola oleh pemerintah. Kenapa enggak di setiap kuliner itu ada tempat yang bisa diberikan, dan itu enggak usah bingung-bingung tempat wisatanya cari
pengisi Pemusik, acara gitu kan, mereka membiayai diri sendiri Betul. dari itu. Jadi ada simbiose mutualisme yang terjadi antara pengelola tempat dengan para seniman. Ya mungkin kalau banyak ya digilir kan. Iya, Oke. betul. Hari Ada sistem Senin, penjadwalannya. ya, ada Bu. penjadwalan karena mereka kan juga ada kesibukan yang lain. Jadi dikelola secara profesional dengan komitmen yang tinggi dari semua pihak untuk kebaikan bersama. Baik, luar biasa, itu harapan kita semua begitu ya, pendengar. Dan sangat asik sekali perbincangan kita di Surabaya siang ini, pendengar. Tidak terasa memang waktu yang sangat pendek sekali begitu, Bu Pinky dan juga Mas Andi. Tapi satu pertanyaan terakhir untuk Mas Andi dan juga Bu Pinky. Ini Mas Andi, kira-kira harapannya apa untuk anak muda, khususnya untuk pendengar Pro 1, generasi muda di Indonesia ini seperti apa begitu? Khususnya mungkin untuk pemerintah dan juga anak-anak yang mungkin tergolong dalam musik jalanan begitu. Iya, kalau saya sih hari ini justru banyak belajar. Saya dapat kuliah dari Bu Pinky. Itu membuka banyak pandangan saya ya. Baik. Memang ya siapapun itu musik jalanan, anak muda di luar sana itu, saya baru ngeh kalau kita itu memang hari ini dibesarkan oleh internet. Ya, tanpa sentuhan, tanpa perhatian, bukan hanya dari pemerintah, bahkan mungkin di rumah gitu ya. Sehingga ada mungkin amarah, air mata yang tidak sanggup untuk keluar di rumah karena rumah sudah terlalu sempit. Itu tumpahnya di jalanan. Nah, saya malah melihat ini jadi PR besar ya Mbak ya. Saya pulang dari sini mungkin saya akan merenung sepanjang perjalanan ke Jakarta gitu. Apa yang disampaikan Bu Pinky benar tadi, bahwa bahasa cinta itu kita butuhkan. Nggak hanya musik jalanan saya pikir ya, karena kayak kejadian tadi Bu Pinky cerita, anak kecil yang dapat kekerasan seksual sampai bahkan pembunuhan, itu anak kecil gitu. Saya kok saya kayak nggak kepikiran gitu, kok bisa ada yang sejahat ini gitu, dan mereka masih kecil. Kenapa? Mungkin tidak ada bahasa cinta. Nah, saya rasa kita perlu deh mendalami kata-kata Bu Pinky tadi, bahwa kita semua perlu untuk membahasakan bagaimana bahasa cinta kita ke sesama, ke anak kita, ke keluarga kita, ke community kita, bahkan ke pemerintah sekalipun gitu ya. Mungkin cara bahasa cintanya agak berbeda sedikit, mungkin agak marah-marah ya. Itu bahasa cinta kita. Begitu ya. Gitu, Mbak. Baik, luar biasa. Terima kasih Mas Andi. Baik, Bu Pinky, bagaimana harapannya khususnya untuk perempuan Indonesia ini? Ya, jadi bagi perempuan Indonesia tetaplah menjadi teladan, tetaplah menjadi aktor yang sangat penting dalam menjadikan bangsa dan negara ini melalui komunitas, melalui keluarga, untuk bersama-sama memajukan kebudayaan. Bisa melalui musik, bisa melalui kuliner, bisa melalui pengelolaan lingkungan. Semuanya itu bagian dari pemajuan kebudayaan yang kalau dikelola dengan sangat baik ya, maka ini akan menjadi kekuatan dan identitas kultural bangsa ini. Apakah itu melalui kain, kebaya, melalui apa saja. Jadi jangan pernah berhenti untuk berbuat kebaikan, untuk memajukan kebudayaan. Jadi ini PR juga untuk para kepala daerah yang akan bertanding sebentar lagi, bahwa kalian Bapak Ibu sekalian itu punya PR bersama untuk membuat bangsa ini berdaulat, membuat bangsa ini bermartabat ya. Kemudian bisa setara dengan bangsa-bangsa lainnya, itu adalah melalui pemajuan kebudayaan. Jadi gunakan, manfaatkan undang-undang ini sebaik mungkin untuk memayungi semua aktivitas pembangunan, melalui pembangunan fisik, melalui pembangunan kesehatan, melalui pendidikan, melalui seni dan lain-lainnya, karena tanpa itu kita akan menjadi bangsa yang tidak akan bisa berbuat banyak walaupun memiliki kekayaan alam maupun kekayaan budaya yang luar biasa. Maka buka pikiran kita, paradigma kita, bahwa pemajuan kebudayaan adalah kewajiban
yang harus kita jalankan bersama-sama. Luar biasa. Ini adalah PR kita bersama begitu ya, Mas Andi, Bu Pinky juga. Bukan hanya pemerintah tapi kita semuanya, khususnya dalam pemajuan kebudayaan Indonesia. Terima kasih Mas Andi dan juga Bu Pinky atas waktunya. Luar biasa. Semoga bermanfaat untuk pendengar Pro 1 dan juga bisa sampai ke pemerintah nantinya apa yang diharapkan. Baik. Terima kasih juga untuk ada pendengar yang sudah setia bersama kami tentunya dalam dialog Surabaya siang ini bersama dengan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 11 Kemendikbudristek Republik Indonesia. Dan saya juga mengucapkan terima kasih Anda sudah bergabung juga bersama kami sejak pukul 5 pagi tadi tentunya bersama saya. Sekaligus saya harus pamit undur diri pendengar. Setelah ini akan ada rekan saya Sari Julia yang akan menemani Anda tentunya dalam Surabaya siang ini hingga nanti pukul 16:30. Sekaligus nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat Anda akan mengikuti dinamika olahraga bersama dengan Pro 3 Jakarta. Dewi Anora pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa. Kanal informasi dan inspirasi RRI Digital Pro 1. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
RRI Digital